Pemirsa, seorang pria mengalami kecelakaan tunggal di flyover Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah akibat menabrak mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan. Warga tidak berani mengevakuasi korban karena khawatir memperparah kondisi korban. Nurlaili tak berhenti mengajak berbicara Andi, suaminya, agar tetap terjaga kesadarannya sembari menunggu ambulans tiba. Korban yang berlumuran darah tergeletak di pinggir jalan, tepatnya di flyover Jatingaleh, Semarang, Jawa Tengah. Warga dan polisi tidak berani memberikan pertolongan secara langsung karena dikhawatirkan akan memperparah kondisi korban yang mengalami patah di bagian kaki. Kecelakaan bermula ketika Andi yang mengendarai sepeda motor dari arah Semarang menuju Banyumanik menghantam mobil pickup milik petugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang terparkir di tepi jalan saat tengah merawat taman jalan. Korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk mendapatkan perawatan intensif. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di sekitar lokasi sempat padat karena banyak warga yang berhenti untuk menonton. Nah, pemirsa, itu tadi adalah penanganan kecelakaan yang benar, karena jika ada korban yang jatuh kecelakaan, jika kita tidak tahu cara mengatasinya, lebih baik kita langsung meminta pertolongan kepada rumah sakit. Betul sekali, karena jika kita menindakinya jika kita orang awam menindaki pasien seperti itu, bisa jadi malah berakibat fatal karena kita tidak tahu kondisinya yang dialami oleh korban tersebut. Dikhawatirkan nanti akan berakibat fatal bagi korban. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Dalam vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini, selain lansia, sasarannya yakni orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan publik dan rentan tertular COVID-19, seperti para pedagang di Pasar Tanah Abang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menggelar vaksinasi tahap kedua untuk pedagang Pasar Tanah Abang. Presiden Joko Widodo memantau langsung proses pemberian vaksin di lantai 12 Pasar Tanah Abang. Ada 9.791 pedagang Pasar Tanah Abang yang masuk dalam daftar penerima vaksin. Mereka menjadi pilot project sebelum pemerintah memberikan vaksinasi terhadap pedagang pasar lainnya. Namun, tidak seluruh pedagang antusiasme menyambut vaksinasi COVID-19 tahap 2. Di pasar tradisional Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat, sejumlah pedagang merasa resah. Mereka beralasan belum sepenuhnya yakin dengan efektivitas vaksin asal Cina. Selain itu, para pedagang juga kecewa dengan pengelola pasar yang tidak transparan terkait sosialisasi vaksin untuk mereka. Berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2021, bagi warga yang menjadi sasaran vaksin tetapi tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 akan dikenai sanksi seperti pencabutan bantuan sosial. Sementara bagi warga DKI Jakarta bisa didenda hingga 5 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana jalannya vaksinasi pedagang di Pasar Tanah Abang hari ini serta adanya keraguan sejumlah pedagang di Pasar Tomang, Tanjung Duren? Sudah bersama kami Mahathir Muhammad dan Vicky Rian yang ada di lokasi. Kita ke Mahathir terlebih dahulu. Mahathir, seperti apa proses vaksinasi terhadap pedagang di Tanah Abang? Ya, Wilson Deta, untuk proses vaksinasi di hari kedua di Pasar Tanah Abang ini masih dipenuhi oleh seluruh pedagang Tanah Abang dan juga antusias dari seluruh pedagang ini cukup tinggi untuk mengikuti vaksinasi. Terbukti di hari pertama memang sudah terdaftar sebanyak 9.791. Pada hari ini di hari kedua sudah bertambah lagi menjadi 10.333 dan selama 2 hari ini sudah sebanyak 1.656 pedagang yang sudah melakukan vaksinasi. Dan ini di belakang kami, ini adalah proses screening dan proses vaksin yang dilakukan untuk seluruh pedagang. Jadi seketika mereka telah dilakukan screening atau cek kesehatan, mereka akan langsung duduk seperti ini untuk dilakukan suntik vaksin. Dan saya akan mengajak Anda langsung, Wilson dan Deta, untuk berbincang dengan salah satu pedagang atau juga yang hari ini sudah divaksin. Kita akan tanya-tanya, apakah setelah divaksin bagaimana perasaan Anda akan berbeda nih. Mbak, selamat siang, bisa berdiri Mbak? Dengan Mbak siapa namanya Mbak? Margresia. Gresia? Ya. Gresia, Mbak Gresia ini selaku apa di sini, pedagang atau gimana? Pedagang, saya pedagang. Mbak, untuk proses dari vaksinasi sendiri, untuk pendaftaran segala macam, cukup mudah atau rumit nggak sih Mbak? Cukup mudah sih, cuman disamperin ke toko aja, didata gitu. Tapi mungkin agak kurang jelas waktu hari-hari awal aja sih. Ya, gitu ya. Dan tadi untuk proses sebelum disuntik vaksin, apa aja sih proses yang dilakukan Mbak? Jadi pertama diregistrasi dulu di depan, disesuaikan dulu sama data pendataan 3 hari 4 hari lalu.
Kalau sudah sesuai, dapat nomor antrian, terus langsung registrasi lagi di meja mengecekkan data, habis itu ke tahap screening, itu untuk memastikan keadaan tubuh dari suhu, tensi, gula, diabetes gitu-gitu. Terus sudah kalau misalnya memang lolos gitu, lanjut ke langsung vaksinasi gitu. Tadi setelah disuntik vaksin, adakah merasa beda atau mungkin ada sedikit rasa pegel gitu di tangannya, Mbak? Sekarang sih belum ada rasa apa-apa ya, cuman kan habis ini memang harus ditunggu dulu setengah jam, dilihat ada efek apa enggak gitu. Jadi nggak boleh kemana-mana dulu juga. Terakhir nih Mbak, Mbak sendiri sebagai pedagang menyambut antusias cukup baik nggak sih Mbak dengan vaksinasi ini, atau sebenarnya ada paksaan sedikit nih Mbak untuk vaksinasi ini? Kalau saya sih personally enggak ya. Saya justru maksudnya bersyukur kalau boleh difasilitasi kayak gini gitu. Maksudnya ini buat membantu juga untuk nggak menyebar, untuk lebih lama lagi lah ini COVID kayak ini. Baik, terima kasih Mbak Grace, sehat selalu. Semoga menjalankan setelah aktivitas ini juga lancar, sehat selalu. Makasih Mbak. Ya, itu pembicaraan kami dengan salah satu pedagang yang sudah melakukan vaksinasi. Ini memang benar sekali, bukan hanya Mbak Grace saja, namun ada beberapa juga pedagang ini sangat merasa antusias dengan adanya vaksinasi ini. Jadi nanti untuk Wilson dan Deta, setelah mereka melakukan vaksinasi, mereka harus observasi terlebih dahulu. Observasinya adalah mereka harus duduk dulu di bangku yang telah disediakan untuk menunggu, dan dapat dilihat di layar kaca Anda, ini kameramen kami, juru kamera kami, Leman, akan menunjukkan proses observasi atau di mana para pedagang harus menunggu dulu selama 30 menit, dan setelah itu akan diberikan kartu vaksinasi atau kartu yang sudah menandakan sudah dilakukan vaksinasi. Nah, jadi ini mereka sudah menunggu. Tadi juga ada beberapa pedagang juga tidak lupa untuk mengabadikan momen mereka di backdrop yang berada di depan dengan tulisan "Saya sudah divaksinasi". Jangan kendor, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, tetap pakai sabun. Itu tagline ini dan juga jargon ini selalu diberikan kepada seluruh pedagang yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang, bahwa memang Deta Wilson ini adalah hari kedua sebenarnya. Jadi nanti masih ada 4 hari lagi ke depannya untuk proses vaksinasi di kawasan Pasar Tanah Abang. Kalau kemarin memang juga disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang kemarin pada hari pertama datang dan juga langsung melihat dan meninjau lokasi vaksinasi, sebenarnya bukan hanya pedagang Pasar Tanah Abang atau pedagang yang berada di dalam saja, namun PKL yang berada di luar Tanah Abang ini diperbolehkan untuk mengikuti vaksinasi, namun tapinya untuk memenuhi beberapa syarat, seperti harus mendaftar di lurah atau di kecamatan setempat. Nanti dari pihak PD Pasar Jaya bisa memberikan kupon. Kupon ini pastinya harus dipunyai dulu untuk seluruh peserta yang akan dilakukan vaksinasi. Dikarenakan kupon ini berisikan data dari data diri, dan juga nanti ada pembedaan waktu antara kartu lain dengan kartu lainnya, sehingga tidak menjadi kerumunan di lantai 8 food court Pasar Tanah Abang. Untuk sementara itu kembali ke Wilson dan Deta. Baik, selanjutnya kita ke Vicky Rian. Selamat siang Vicky Rian, bagaimana proses vaksinasi di Pasar Tomang? Ya, baik Wilson dan juga Deta, memang jika di Tanah Abang ini proses vaksinasi sudah mulai dilakukan di Pasar Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Memang ini pihak pengelola pasar baru melakukan pendataan terhadap para pedagangnya yang akan menerima vaksinasi. Setidaknya berdasarkan informasi yang kami dapat, sudah lebih dari 300 pedagang ini yang didata yang nantinya akan menerima vaksinasi. Memang meski mayoritas para pedagang ini menyambut baik rencana vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, namun masih ada sejumlah pedagang yang ragu untuk menerima vaksin. Dan kami akan langsung mengajak Anda, Wilson dan juga Deta, ini untuk berbincang dengan salah satu pedagang yang mungkin memang masih ragu terhadap vaksin. Lalu kenapa mereka ragu terhadap vaksinasi ini? Halo, selamat siang Pak, dengan siapa? Desrizal saya. Pak Desrizal, ini gimana? Kemarin usai tenaga kesehatan, kita tahu pedagang ini menjadi salah satu kelompok prioritas untuk menerima vaksin. Respon dari Bapak sendiri seperti apa? Responnya saya menyambut baik ya, apresiasi sekali. Memang ada perhatian ke pedagang pasar, apalagi yang jadi prioritas utama dulunya kan nakes ya, tenaga kesehatan dan para pejabat, sehingga itu menimbulkan trust ya ke masyarakat. Cuma problemnya di masyarakat, keraguan itu timbul kan karena kenapa vaksin Sinovac yang notabene produk Cina gitu kan, sementara di masyarakat sendiri beredar asumsi bahwa produk Cina itu low quality, dan kita tahu efikasi dari vaksin ini memang
paling rendah di antara yang udah yang disetujui WHO. Kalau Bapak masih ragu, tapi Bapak sebenarnya ingin divaksin nggak sih Pak? Ya, dengan telah berjalannya vaksin terhadap nakes dan pejabat dan sampai saat ini tidak ada terjadi hal-hal yang luar biasa, saya rasa saya mau aja walaupun keraguan itu masih ada. Ya, kenapa ragu ya dengan alasan yang tadi. Nah, dalam hal ini ditambah lagi dengan isu-isu ada ancaman sanksi hukum kalau tidak mau divaksin, itu sangat berbahaya juga buat masyarakat, kan akhirnya ada rasa keterpaksaan. Saya berharap orang yang mau divaksin atau tidak mau divaksin itu bukan karena ikut-ikutan, karena memang mereka paham fungsi vaksin itu apa dan hak mereka juga paham dengan hak hukum mereka sebagai warga negara. Itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat gitu. Sejauh ini Bapak sudah didata untuk dapat menerima vaksin, Pak? Saya pribadi belum menerima tapi beberapa hari yang lalu saya mungkin sedang tidak di toko, istri saya sudah kemarin memang udah berjalan, dan saya waktu itu kalau tidak salah saya sedang di Tanah Abang ya. Saya lihat di Tanah Abang juga sedang pendataan itu. Tapi istri saya dan beberapa karyawan saya udah ikut didata. Kalau dari teman-teman Bapak di sekitar Pasar Tomang ini, banyak juga nggak sih Pak yang masih ragu akan keamanan vaksin ini Pak? Sepertinya Banyak yang ragu, dan itu juga telah beredar di YouTube. Kemarin saya lihat ada beberapa yang diwawancarai dan mereka mengklaim 80% gitu ya. Tapi angka itu debatable lah, karena mereka udah nanyain semua apa belum gitu. Tapi ragu, saya sendiri aja masih ragu. Cuma karena telah dilaksanakan kepada tenaga kesehatan dan tidak ada permasalahan, dan dokter-dokter banyak yang meyakinkan, karena kita juga baca-baca ya. Ya problemnya untuk meningkatkan trust masyarakat ini yang penting sekali disosialisasikan oleh pejabat terkait. Terima kasih banyak Pak Desrizal. Ya Wilson dan juga Deta, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu pedagang di Pasar Tomang yang memang mengaku masih ragu apakah akan menerima vaksin atau tidak. Memang keraguan ini muncul lantaran vaksin yang ada saat ini memang efikasinya masih terbilang cukup rendah. Kembali kepada Wilson dan Deta di studio. Baik, Fikirian melaporkan langsung dari Pasar Tomang dan juga Mahathir. Terima kasih teman-teman. Dan memang masih ada yang pro dan kontra, percaya atau tidak percaya dengan manfaat dari vaksin ini. Sehingga ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan pentingnya vaksin. Betul sekali, tapi jangan lupa meskipun nanti sudah divaksin, para pedagang ini tetap harus menggunakan masker sehingga angka positif tetap bisa berkurang. Betul sekali, apalagi ini untuk UMKM bisa berkembang lagi nanti kalau sudah vaksinasi diberikan semua kepada sentra UMKM. Betul sekali. Nah, tapi ngomong-ngomong mengenai UMKM, kita memiliki informasi nih mengenai UMKM di mana kamu ini bisa beriklan di kotamu dengan RCTI Ads sebagai media promosi MNC Group, dan ini merupakan inovasi. Betul. Dan ini bisa tayang di RCTI di kotamu. Iya, sebagai iklan berbaris ya Mandiri ini, dan untuk 1 bulan pertama ini ada penawaran menarik, diskon 50% bagi Anda. Langsung saja jangan sampai terlewat, kunjungi Instagram @officialRCTI atau klik www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu. Dan pemirsa, usai jeda kami ajak Anda untuk berkunjung ke kampung miliarder sekaligus ngobrol dengan salah satu warganya. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.